إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan berhikim masjid ini dalam rangka untuk belajar ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Masing-masing orang Islam itu wajib untuk mempelajarinya. Dan kita bersyukur kepada Allah memudahkan langkah kita ke masjid ini, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kita akan membahas bagaimana kegigihan para ulama dalam belajar ilmu agama. Ini sebagai bentuk motivasi bagi kita semua, apalagi bagi saya menyampaikan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu harus ada kegigihan di dalamnya. Jangan sampai kita putus di tengah jalan dalam menuntut ilmu. Makanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu agama, menghadiri kajian-kajian, itu mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat kita dalam belajar. Karena kalau tidak ikhlas dalam belajar, ada embel-embel lain yang kita harapkan dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri kajian, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud diantaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah ta'ala la yata'allamu illa liyusiba biha 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Siapa saja yang mempelajari ilmu agama yang seharusnya dia mempelajari ilmu agama itu ikhlas karena Allah Ta'ala, mencari wajah Allah Ta'ala, namun dia mempelajari ilmu agama itu untuk mendapatkan bagian dari dunia ini, maka kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Kalau ada orang belajar ilmu agama, dan ketika dia belajar ilmu agama itu datang ke kajian itu, niatnya itu bukan karena mencari wajah Allah, bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan bagian dari dunia ini. Maka kata Nabi, orang itu diancam oleh Allah, tidak bisa mencium bau surga. Kata para ulama, kalau tidak bisa mencium bau surga, berarti tidak bisa masuk surga. Ini ancaman yang keras bagi orang yang belajar ilmu agama bukan karena Allah. Maka kita sebagai orang tua, ibu-ibu, bapak yang memiliki anak, dari kecil itulah anak dinasihati untuk ikhlas dalam belajar ilmu agama. Apalagi kalau anak kita tuh belajarnya di madrasah ibtidaiyah, SDIT gitu. Di pondok-pondok pesantren, bahkan ada yang kuliah di perguruan tinggi Islam, ada yang mungkin ke Madinah, ke Mekah gitu. Itu harus sering kita ingatkan, nak belajar ilmu agama tapi tujuannya ikhlas karena Allah. Kalau bisa tiap hari bapak yang ngantar anaknya ke sekolah, ingatkan anak itu, nak sebelum belajar minta pertolongan kepada Allah dan niatkan belajar ilmu agama karena Allah. Karena apa?
Kadang ada anak-anak kita itu ketika belajar dia di sekolah itu yang diharapkan apa? Nilai. Sehingga ketika dia sekolah dapat nilai yang bagus, senang hatinya. Ketika nilainya kurang, sedih dia gitu. Wajar, bagi anak-anak wajar. Tapi bagi kita sebagai orang tua ingin menanamkan keikhlasan kepada anak, harus ingatkan. Nah, belajarnya karena Allah, bukan karena nilai. Dapat nilai 100 di sekolah, alhamdulillah itu bonus dari Allah. Tapi niatnya intinya apa? Ikhlas karena Allah. Itu ingatkan anak-anak kita ngantar sekolah tuh. Bapak ibu mengantar anaknya ke sekolah, ke SD, ke SMP, SMA, ke pesantren, kuliah, ingatkan. Nah, ikhlas karena Allah. Nah, orang kalau nggak ikhlas karena Allah, bisa saja tujuan dia mencari ilmu agama itu ada unsur-unsur duniawinya. Minimal ingin mencari nilai ketika sekolah. Jadi dari kecil itu kita tanamkan kepada anak kita, kalau belajar ilmu agama, ikhlas karena Allah. Nilai itu bonus saja. Tapi tujuan intinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar." Siapa yang mempelajari ilmu agama yang tujuannya supaya bisa berbangga-bangga di hadapan para ulama. Dia belajar ilmu agama, ingin membanggakan dirinya di hadapan orang-orang alim yang lainnya. Saya juga pintar kok baca kitab. Saya juga bisa ke bahasa Arab gitu. Itu tujuannya belajar ilmu agama. Atau ingin menjadi pendebat bagi orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama. Ketemu dia sama temannya yang kurang lah belajar ilmu agama, atau masih baru-baru hijrah, diajaknya debat. Ayo kita debat. Kadang ada, maaf, sebagian ikhwan saya lihat suka debat di internet. Orang mungkin video kemudian berdebat di sana, padahal manfaatnya nggak ada. Atau supaya orang lain melihat kepada dirinya, memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, ingin supaya dia terkenal di hadapan orang banyak. Dia belajar ilmu agama itu supaya dia terkenal gitu. Maka apa kata Nabi? Adkhalahullahu an-nar. Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka. Ini harus jadi renungan bagi kita. Makanya kadang ada sebagian orang ketika awal belajar ilmu agama itu dia hobinya debat. Apalagi ketika dia sudah tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Dan dia berada di lingkungan yang mungkin banyak orang-orang yang nggak kenal dengan tauhid, banyak yang nggak kenal dengan syirik, banyak nggak kenal dengan sunnah, banyak nggak kenal dengan bid'ah. Ujung-ujungnya apa? Debat aja gitu. Nah, itu yang harus kita berlindung kepada Allah. Sebab biasanya orang kalau sudah hobi debat, tujuannya apa? Kadang tujuannya itu melenceng. Yang awalnya mungkin dia katanya ingin membela sunnah Nabi, ingin menjelaskan ini tauhid, ini syirik, ujung-ujungnya kadang ini apa? Ingin cari menang-menangan, ingin mencari popularitas, ingin dipuji oleh orang lain, dia hebat-hebat. Makanya maaf ya, banyak setemui ustaz-ustaz kibar kita nggak mau debat-debat. Bukan mereka nggak paham, bukan mereka nggak baca kitab, bagus-bagus keilmuan mereka, doktor mereka, tapi mereka apa gunanya debat itu? Ketika kita berdebat itu dengan orang-orang yang nggak kenal dengan sunnah Nabi, gitu, orang-orang yang mungkin memang menentang dakwah sunnah ini, ada nggak hasilnya? Makanya terdesak, mungkin memang butuh sekali dijelaskan. Nah, ini penting bagi kita yang baru-baru ngaji, termasuk bagi saya pribadi. Kita baru-baru ngaji semuanya. Jangan sampai niat kita belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar yang lain itu untuk menjadi pendebat. Apalagi nanti yang didebat gurunya sendiri. Dia dapat ilmu dari gurunya, kemudian gurunya juga yang didebat, tapi caranya nggak santun gitu.
Akhirnya memunculkan murid-murid yang durhaka kepada gurunya. Nggak berkah ilmu jadinya. Nah, ini yang kita khawatirkan menimpa orang-orang yang penuntut ilmu agama. Bahkan dalam hadis lain, hadis tentang 3 orang yang pertama disidang oleh Allah, dan 3 orang ini juga yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama orang yang berjihad, tapi dia tujuannya berjihad apa? Ingin membanggakan dirinya di depan manusia supaya dia mendapatkan gelar sebagai orang yang pemberani. Kemudian yang kedua, orang yang rajin sedekah, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan gelar sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang tiga diantaranya apa? Kata Nabi, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seseorang yang belajar ilmu agama, kemudian diajarkannya ilmu agama itu kepada orang lain. Wa qara'al Qur'an, dan orang yang rajin baca Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Diberi dia kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi dia kemudahan untuk belajar ilmu agama, diberi dia akses untuk dekat dengan ustaz-ustaz yang mengajarkan dia ilmu agama. Dan dia pun ingat nikmat-nikmat Allah dulu di dunia. Maka Allah mengatakan, "Fama amilta fiha," apa yang kamu amalkan dari ilmu, dari Quran yang sudah dimudahkan kepada dirimu untuk belajarinya, untuk membacanya. Apa kata orang ini? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku belajar ilmu agama, aku ajarkan ilmu agama kepada orang lain, dan aku baca Al-Quran, itu karenamu ya Allah. Dia bohong. Padahal dulu dia tujuannya bukan karena Allah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liqal alim. Engkau dulu belajar ilmu agama bukan karenaku, kata Allah, tapi ingin disebut sebagai orang alim, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil buya, dipanggil tuanku. Wa qara'tal Qur'an liqal huwa qari. Engkau rajin baca Al-Quran, engkau hafal Quran, merdu ketika baca Al-Quran, tapi tujuannya supaya mendapat gelar qari. Mendapatkan gelar qari. Faqad qila, dan gelar yang kamu harapkan dari belajar ilmu agama, dari baca Al-Quran itu sudah kamu dapatkan di dunia dulu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajahnya dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas dalam belajar ilmu agama. Makanya maaf, kita jujur, ada kadang sebagian ikhwan kita yang sudah bisa baca kitab, sudah mulai paham ilmu agama, tapi kadang gitu, adabnya kurang kepada gurunya. Sehingga dipertanyakan, ikhlas enggak dalam belajar ilmu agama itu? Nah, maka perbaiki keikhlasan itu terus. Ini yang pertama yang harus saya perhatikan dalam belajar ilmu agama itu, ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah supaya Allah tambah ilmu kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah hindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan doanya diajarkan oleh Nabi. Di antaranya dalam surat Thaha ayat 114, Allah perintahkan Nabi mengucapkan doa, wa qul rabbi zidni ilma. Berdoalah engkau wahai Muhammad, ya Allah tambahlah ilmuku. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad dalam surat Thaha 114 itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, wahai Muhammad, tambahkan ilmu ya Allah. Tidak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan Nabi untuk menambahkan hartanya, menambahkan kedudukannya, meninggikan kedudukannya, tidak ada. Tapi yang diperintahkan oleh Allah apa? Banyak doa kepada Allah, wahai Muhammad, supaya Allah tambahkan ilmu untukmu. Kemudian
Setiap pagi, itu habis subuh itu, Nabi mengajarkan kepada kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini kan doa zikir pagi petang nih, di antaranya. Setiap zikir pagi habis subuh, dianjurkan kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan hamba ya Allah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bentuk ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang mendatangkan khasyah kepada kita semua. Apa itu khasyah? Takut bermaksiat kepada Allah. Jadi dengan ilmu itu, kita takut bermaksiat kepada Allah, walaupun kita sendirian. Makanya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul takut kepada Allah, sehingga dia menjauhi maksiat walaupun dia dalam kondisi sendiri, siapa? Al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmunya itu menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Nabi juga mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak tunduk, yang tidak khusyuk. Bagaimana bentuk hati yang tidak tunduk, tidak khusyuk itu? Ketika dia salat, sedikit dia ingat kepada Allah. Dia salat nih gitu. Ketika dia salat itu sedikit zikirnya kepada Allah. Pikirannya kemana-mana gitu. Sampai ketika dia salat sendirian, dia lupa. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kan ada kita kayak gitu ya. Kita salat sendirian, mungkin telat, mungkin salat sendirian. Atau tertidur kan. Atau salat kita sendirian di mana lagi. Karena uzur. Kita salat zuhur, contohnya 4 rakaat. Ini ketiga atau keempat ya gitu. Kenapa? Di antaranya penyebabnya apa? Sedikit hati kita itu zikir kepada Allah di dalam salat. Dan kita minta kepada Allah diberi kekhusyukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang enggak pernah puas. Jadi watak nafsu manusia itu enggak akan pernah puas. Sampai Nabi memberikan gambaran, kalaulah manusia itu mendapatkan 2 lembah yang isinya emas. Apa kata Nabi sambungannya? Dia akan minta lembah ketiga yang isinya emas juga. Dapat 3 lembah isinya emas, minta lagi lembah keempat. Dapat 4, minta lagi lembah kelima. Nggak akan pernah puas manusia dengan dunia ini. Pernah nggak kita dengar kata orang, kayaknya harta saya udah banyak nih. Saya nggak mau cari harta lagi. Udah puas, nggak ada. Orang akan terus mengejar harta sebanyak-banyaknya, mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Maka kita berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas, sehingga hidup kita itu cuma memikirkan dunia, lupa akan tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Lupa akan akhirat, lupa akan kematian. Kemudian wa min da'watin la yustajabu lah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak engkau ijabahkan, yang tidak engkau kabulkan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan yang ketiga, yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah gigih dalam belajar. Karena Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ini hadisnya masyhur. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Bersungguh-sungguh mengerjakan apapun yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama, apa yang paling bermanfaat bagi kita di dunia ini? Yang paling bermanfaat bagi kita di dunia ini ada ilmu. Makanya nanti kalau ada kesempatan nanti kita bahas bagaimana manfaat ilmu dibandingkan harta yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Kalau nggak salah lebih dari 10. Jadi beliau paparkan manfaat ilmu dibandingkan harta gitu. Lebih dari 10 beliau paparkan. Suatu saat nanti insya Allah kita, kalau ada kesempatan kita buat kajian tentang itu. Jadi yang paling bermanfaat bagi kita itu ilmu agama. Sebab orang banyak hartanya kalau nggak paham ilmu agama, apa yang terjadi? Dia akan arahkan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sederhananya Pak, saya pernah ketemu dengan orang yang kaya tapi nggak paham fikih zakat. Dia kaya tapi nggak paham fikih zakat. Pernah dia cerita, ada juga jemaah cerita sama saya, Ustaz, zakat saya itu kalau saya kalkulasikan semuanya 25 juta. Saya keluarkan 1 tahun, itu udah bersih semuanya 5 juta. Tapi saya berat mengeluarkan 25 juta itu. Akhirnya saya hari ini sebulan ini 5 juta, bulan depan 3 juta, bulan selanjutnya 5 juta. Dicicil-cicilnya. Kan nggak boleh cicil kayak gitu. Yang dikhilafkan oleh para ulama, cicil sebelum haulnya datang. Ada sebagian ulama mengatakan boleh. Menjelang genap 1 tahun udah dicicil dari jauh-jauh hari itu sebenarnya mengatakan boleh. Tapi kalau udah lewat dari 1 tahun udah sampai waktu 1 tahun dicicilnya itu kan nggak boleh karena termasuk dia namanya matlul ghani zulmun, menunda pembayaran hutang termasuk kezaliman. Zakat itu hutang orang kaya kepada orang fakir miskin dan asnaf yang 8 itu. Mana boleh ditunda-tunda bayarnya? Kenapa? Karena nggak paham bagaimana konsep harta dalam agama Islam. Dan yang keempat yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu adalah berusaha maksimal untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita ketahui, maka maksimallah kita mengamalkannya. Itu pengantar, dan baru kita sekarang membahas bagaimana kegigihan para ulama dalam menuntut ilmu agama. Saya nggak urut dari para sahabat, random saja. Pada kesempatan kali ini kita ingin melihat kisah Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama Darul Hijrah, ulama Madinah, ulama besar mazhab Maliki, muassis mazhab Maliki. Imam Malik ini orang yang rajin belajar ilmu agama. Beliau memiliki 900 orang guru. 900 orang guru. Gurunya itu 900 orang. Kita berapa guru kita di sini di UPI ini? Kurang 100 ya. Imam Malik berguru kepada 900 orang guru. Dan semua gurunya yang 900 itu orang-orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya dan orang-orang yang baik akhlaknya. Karena beliau pilih-pilih guru juga. Enggak semua ambil ilmunya, enggak. 300 dari gurunya itu berasal dari tabi'in. Ya, 300 berasal dari tabi'in, 600 berasal dari tabi'in. Kita urutkan zaman Nabi dan para sahabat, kemudian generasi setelahnya disebut dengan tabi'in, kemudian generasi setelahnya disebut dengan tabi'in. Jadi 300 dari tabi'in, jadi muridnya para sahabat, kemudian 600 dari tabi'in. Di antara bentuk kisah yang menakjubkan dari Imam Malik ketika belajar ilmu agama, beliau gigih mempelajari ilmu agama, mengorbankan uang, harta yang beliau miliki, sampai beliau rela menjual atap rumahnya untuk belajar ilmu agama. Qala Ibnul Qasim, ada seorang ulama bernama Ibnul Qasim mengatakan, afdha bimalikin talabul ilmi illa an naqadha saqfa baitihi faba'a khashabahu. Imam Malik itu rajin menuntut ilmu agama sampai-sampai dia membuka atap rumahnya, kemudian dijualnya kayu-kayu untuk penopang atap rumahnya tersebut. Dia nggak ada uang lagi untuk belajar ilmu agama, untuk modal ilmu agama gitu. Apa yang dilakukan beliau? Boleh buka gentengnya itu. Kan kalau atap itu ada apanya Pak ya? Kayunya itu
maka kayunya dibukanya, dijualnya. Untuk apa? Untuk modal belajar ilmu agama. Ada di sini bapak yang itu. Maka genteng tak rumahnya gitu. Kemudian ambil kayunya kemudian jual. Untuk apa? Untuk ongkos ke UPI gitu. Imam Malik kayak gitu. Bahkan Imam Malik mengatakan, karena itu yang beliau lakukan, kata Imam Malik, la yunalu hadzal amru yani al-ilm hatta yuzaqa fihi ta'mul faqr. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu, seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan maksimal sampai dia merasakan bagaimana pedihnya kefakiran. Jadi kalau seseorang mendapatkan ilmu dengan maksimal, kata Imam Malik, dia akan bisa mendapatkan ilmu dengan maksimal dengan cara apa? Ketika dia sudah bisa mengorbankan banyak hal dalam kehidupannya, mengorbankan hartanya demi menuntut ilmu, sampai dia merasakan bagaimana pedihnya kefakiran. Makanya ulama dulu itu banyak yang bangkrut dalam belajar ilmu agama. Sampai ada ungkapan para ulama, man talabal hadis aflas. Siapa yang belajar ilmu hadis, berusaha untuk mencari riwayat-riwayat hadis, dia harus siap-siap untuk bangkrut. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan karena pengorbanan yang besar itu, Imam Malik menjadi ulama besar, dan di antara kitab beliau yang terkenal sampai sekarang masih dikaji di fakultas-fakultas ilmu hadis di dunia ini, yang bernama kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik itu punya karya namanya Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Sampai sekarang kalau orang mengambil jurusan hadis, kitab itu akan dikaji terus. Dan yang menarik dari bagaimana Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta itu, ini saya baca dalam kitab Safhat min Sabril Ulama karangan Syekh Abu Muddah, Abdul Fattah Abu Muddah. Jadi Imam Malik itu pernah melihat ada seseorang mengarang kitab yang namanya juga Al-Muwatta. Namun di kitab itu tidak dimasukkan hadis-hadis Nabi. Ini banyak asar, kemudian perkataan-perkataan beliau pribadi gitu. Kemudian Imam Malik berpikir, alangkah baiknya ada kitab Al-Muwatta tapi memuat hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi gitu. Maka beliau karanglah kitab Al-Muwatta yang sama, namanya Al-Muwatta juga. Beliau paparkan hadis-hadis Nabi, kemudian asar-asar para sahabat, dan beliau tambahkan pendapat-pendapat beliau, pendapat fikih beliau. Maka terkenallah kitab Imam Malik itu. Ketika terkenal kitab Imam Malik itu, ulama lain ngarang juga kitab Al-Muwatta yang sama. Jadi ingin mengarang karena melihat kitab Imam Malik Al-Muwatta itu terkenal, maka ulama lain ngarang juga kitab Al-Muwatta yang sama. Ketika banyak ulama lain yang mengarang kitab Al-Muwatta yang sama, dikatakan kepada Imam Malik, wahai Malik, banyak orang yang meniru kitab Al-Muwatta seperti yang kamu buat, yang kamu tulis gitu. Apakah kamu nggak takut? Kayak gitulah bahasa gitu. Apa kata Imam Malik? Ini ungkapan yang sangat bagus nih. Dicatat nih. Kata Imam Malik, maka nalillahi baqiya. Ini ungkapan sangat indah. Maka nalillahi baqiya. Apa artinya? Maka nalillahi baqiya. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, kitab yang ditulis karena Allah akan bertahan lama. Baqiya itu kekal bertahan lama gitu. Kata para ulama, apa yang dikatakan oleh Imam Malik itu terbukti sampai sekarang. Yang dikenal oleh orang cuma Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta yang lain gimana? Hilang di peredaran. Kenapa hilang di peredaran? Di antaranya kata para ulama, karena keikhlasan Imam Malik jauh lebih tinggi dibandingkan keikhlasan orang-orang yang lain. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Jadi Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta itu betul-betul ikhlas karena Allah.
Karena ikhlas karena Allah itu sampai dia mengatakan maka nalillahi baqiyah. Kitab yang kutulis ini karena Allah. Segala sesuatu kalau ditulis karena Allah, segala sesuatu kalau dikerjakan karena Allah, dia akan bertahan lama. Gitu. Dan memang Allah buktikan sampai sekarang yang terkenal adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi kekuatan keikhlasan itu ada. Makanya sering guru-guru kita menasihati kepada kita, ikhlas-ikhlaslah karena Allah. Ada orang ingin bangun pesantren, niatkan betul-betul karena Allah. Insya Allah pesantrennya akan lama berkembang. Ada orang bangun rumah Quran, lembaga pendidikan, gitu kan. Tempat belajar ilmu agama, ikhlas karena Allah. Insya Allah akan bertahan lama. Tapi kalau nggak ikhlas karena Allah, supaya ada ungkapan lain kata para ulama, maka lillahi baqiya wa maka lillah wa maka li ghairillahi in qata'a. Ditambahkan ada ungkapan dari sebagian orang mengutip perkataan Imam Malik ini, maka lillahi baqiya, segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan bertahan lama, wa maka li ghairillahi in qata'a, dan segala sesuatu yang dikerjakan bukan ikhlas karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, in qata, dia akan terputus, dia akan habis. Maka penting dalam keikhlasan dalam belajar ilmu agama. Itu diantara kisah Imam Malik dalam kegigihan beliau dalam belajar ilmu agama. Saya memang nggak terlalu banyak mengutip karena untuk mengumpulkannya harus banyak kitab yang harus dibuka. Maka ini beberapa hal yang bisa sampaikan tentang masalah kisahnya Imam Malik. Kemudian kita masuk kepada kisah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kegigihan beliau dalam belajar ilmu agama. Al-Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik, muassis mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza, Palestina. Dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Ada sebagian ulama mengatakan hari lahirnya Imam Syafi'i bertepatan dengan hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah muassis mazhab Hanafi. Di mazhab itu kan kalau diurut ya, mazhab itu mazhab Hanafi, kemudian sedang mazhab Maliki, kemudian mazhab Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi itu muassisnya Imam Abu Hanifah atau nama lainnya Nu'man bin Bashir. Kemudian yang di bawahnya itu mazhab Imam Malik bin Anas yang kita bahas tadi. Kemudian mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang dari urutan yang tertua. Tapi mazhab itu banyak, nggak cuma 4 itu, ada mazhab yang lain. Tapi yang terkenal yang 4 itu. Di antara murid Imam Malik itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini kalau kita tarik nasabnya ke atas, maka bertemulah nasabnya dengan nasab Rasulullah di kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf. Jadi ditarik kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai seterusnya. Nanti ketemu dengan Abdul Manaf. Imam Syafi'i juga gitu. Muhammad bin Idris bin Syafi'i sampai seterusnya. Nanti ketemu juga kakek beliau di Abdul Manaf. Beliau itu lahir di Gaza, di Palestina dalam kondisi anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika beliau berumur 2 tahun, ibunya membawanya hijrah ke Mekah. Pada saat beliau umur 7 tahun, beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jadi umur 7 tahun, beliau hafal 30 juz Al-Quran. Dan ketika berumur 10 tahun, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik yang tadi. Imam Malik punya Al-Muwatta' tadi kan. Nah, jadi Imam Syafi'i itu ketika umur 10 tahun, dan itu belum ketemu dengan Imam Malik. Belum sempat berguru kepada Imam Malik. Tapi karena kitab Imam Malik itu sudah terkenal, maka dihafal oleh Imam Syafi'i. Makanya di zaman ulama mazhab, kitab hadis yang paling sahih itu kitab Al-Muwatta'. Kemana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kemana ya? Belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim di bawah Imam Ahmad bin
Belum lahir ulama berdua ini, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim belum lahir. Makanya kata Imam Syafi'i, kitab hadis yang paling sahih di zaman itu kata Imam Syafi'i adalah kitab Al-Muwatta. Itu yang terkenal. Makanya Imam Syafi'i ketika umur 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta itu. Kalau ditanya berapa sih hadis yang ditulis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu? Kitab Al-Muwatta itu berasal di dalamnya ditulis hadis Nabi. Ada juga asar para sahabat, perkataan-perkataan para sahabat. Ada juga perkataan fikihnya Imam Malik. Kalau hadis saja dihitung oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tahu siapa Muhammad Fuad Abdul Baqi? Muhammad Fuad Abdul Baqi ini adalah ulama yang memberi nomor kepada hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama hadis lainnya itu ketika nulis hadis nggak pakai nomor, nggak ada pakai nomor. Makanya orang sekarang kalau contohnya dia hafal hadis Al-Bukhari nomor sekian, hadis Muslim nomor sekian gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim nggak ada nulis nomor. Yang nulis nomor siapa? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tujuannya untuk memudahkan para penuntut ilmu hadis. Nah, kata Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis saja di dalam kitab Al-Muwatta itu ada 1852 hadis dan itu dihafal semuanya oleh Al-Imam Syafi'i. Tahu bagaimana Imam Syafi'i menghafal isnad? Beliau menghafalnya bukan dengan kitab, tapi beliau dengar dari guru-guru beliau, kemudian beliau ambil tulang unta, tulang apa gitu, tulang dari hewan-hewan yang halal dimakan itu, beliau tulis di tulang itu. Jadi beliau tulis hadis-hadis itu di tulang-tulang itu, kemudian langsung beliau hafal. Ketika sudah hafal, maka beliau cari kayak candy atau apa namanya bejana, maka beliau letakkan tulang yang berisi tulisan hadis di sana. Setelah itu apa yang terjadi? Maka nempellah hadis yang beliau hafal itu di kepala beliau, sehingga beliau hafal hadis Al-Muwatta itu. Kenapa di tulang Imam Syafi'i menulis? Kenapa nggak di kertas? Karena beliau hidup miskin, anak yatim, hidup hanya dengan ibu beliau yang miskin. Tapi walaupun beliau anak yatim, tidak punya ayah, ibu miskin, tapi beliau sangat gigih dalam belajar ilmu agama. Sampai ketika beliau sudah berumur 10 tahun, beliau pernah dari Gaza pindah ke Mekah. Jadi umur 2 tahun dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah beliau hidup di sana. Kemudian beliau pernah belajar bahasa Arab Bani Huzail. Jadi belajar bahasa Arab dan sastra Arab Bani Huzail. Sebagian riwayat mengatakan selama 10 tahun, sebagian riwayat mengatakan lebih dari 10 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab dan sastra Arab berapa tahun? 10 tahun lebih. Dari suku Bani Huzail. Karena suku Bani Huzail itu yang paling fasih bahasa Arabnya. Ada di antara kita di sini yang belajar bahasa Arab 10 tahun lebih. Saya banyak tuh ketemu sama ikhwan-ikhwan yang buat kajian-kajian bahasa Arab, halaqah bahasa Arab. Ada yang sama Ustaz Ahmad Daniel gitu. Itu kadang 1 tahun berkurang saja. Sampai tutup. Nanti pindah lagi tempat lain buat lagi, nanti 1 tahun tutup. Atau nggak tutup, sedikit aja orang. Imam Syafi'i itu, beliau itu belajar bahasa Arab Bani Huzail 10 tahun lebih. Makanya Imam Syafi'i itu disebut sebagai orang adiban. Apa itu adiban? Orang yang pakar sastra Arab. Itu kelebihan beliau. Dan beliau dalam rangka untuk belajar ilmu agama itu pindah dari Gaza ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik. Dan ketika beliau bertemu dengan Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, engkau hafallah kitabku wahai anakku. Aku sudah hafal kitabmu semuanya. Hadis-hadis yang ada di kitabmu aku sudah hafal gitu. Maka apa kata Imam Malik? Coba bacakan kepadaku gitu. Maka dibacakan oleh Imam Syafi'i. Sehingga kagumlah Imam Malik dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Karena kagum Imam Malik dengan kecerdasan Imam Syafi'i, maka kata sebagian ulama, kalau malas kita hadir di majelis ilmu,
malas kaki kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, nggak istiqamah kita hadir di kajian-kajian, boleh jadi penyebabnya apa? Maksiat. Terus apa solusinya Ustaz? Paksa diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena waktunya sudah habis, penutup, Al-Imam Syafi'i itu pernah memberikan nasihat kepada kita. Apalagi bagi anak-anak muda. Ini nasihat terakhir kata Imam yang saya sampaikan. Kata Imam Syafi'i gini. Ini nasihat bagi kita semua. Isbir ala murril jafa min mu'allim. Sabarlah kamu terhadap perlakuan keras guru. Ada yang nggak suka dari guru kita itu sabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafratihi. Kegagalan orang dalam belajar ilmu agama adalah ketika dia menjauh dari gurunya. Nggak malu gue belajar. Wa man lam yazuk marrat ta'allumi sa'atan, murrat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya menuntut ilmu agama walaupun sebentar saja, nggak pernah merasakan bagaimana beratnya perjuangan dalam belajar ilmu agama, tajarra zullal juddi tula hayati, dia akan merasakan kebodohan yang lama dalam kehidupannya. Kemudian ini bagi anak muda nih. Wa man fatahu ta'dimu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa saja yang kehilangan kesempatan belajar ilmu agama di masa mudanya, maka bertakbirlah untuk anak muda ini sebanyak 4 takbir. Apa salat yang 4 takbir? Salat jenazah. Wa zadal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup anak muda itu harus diisi dengan 2 hal. Gigih belajar ilmu agama dan bertakwa kepada Allah. Iza lam yakuna la tibara izatihi. Kalau anak muda malas belajar ilmu agama dan tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada artinya dia hidup di dunia ini. Ini perkataan yang indah dari Al-Imam Syafi'i. Apalagi bagi anak muda. Anak muda kalau malas belajar ilmu agama di masa mudanya dan tidak bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan ilmu agamanya, kata Imam Syafi'i apa? La tibara lizati. Enggak ada manfaatnya masa muda bagi dirinya. Maka nasihat bagi kita semua, selagi masih muda, bagi yang muda-muda, kata sebagian ulama masa muda itu 40 tahun ke bawah. Maka selagi masih muda, maksimallah dalam belajar ilmu agama. Suka nggak suka dengan ustadz yang menyampaikan, menarik atau tidak menarik materi yang disampaikan, terkenal atau tidak terkenal ustadz yang menyampaikan, paksa diri kita hadir di majelis ilmu. Karena yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.